Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKP Penyuluhan Pertanian CPNS 2019. Yuk mari kita belajar bersama. Cayo. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Konsep pembangunan pertanian masa mendatang memandang lahan pertanian tidak semata-mata merupakan sumber daya alam, namun juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan, guna mewujudkan ketahanan pangan dan non-pangan, yang dikelola menjadi bioenergi, pakan, dan pupuk dengan prinsip zero waste. Merupakan pengertian dari A. Pertanian multifungsional, B. Modernisasi pertanian, C. Pertanian bioindustri berkelanjutan, atau D. Pertanian alternatif. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Pertanian bioindustri berkelanjutan. Kita lihat pembahasannya. Pertanian bioindustri berkelanjutan adalah konsep pembangunan pertanian masa mendatang. Memandang lahan pertanian tidak semata-mata merupakan sumber daya alam, namun juga industri yang memanfaatkan seluruh faktor produksi untuk menghasilkan pangan, guna mewujudkan ketahanan pangan dan non-pangan, yang bisa dikelola menjadi bioenergi, pakan, dan pupuk dengan prinsip zero waste. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini bukan merupakan target utama pembangunan pertanian tahun 2014. Adalah A. Peningkatan diversifikasi pangan, B. Pengelolaan hasil pertanian secara industri, C. Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, atau D. Peningkatan kesejahteraan petani. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Pengelolaan hasil pertanian secara industri. Kita lihat pembahasannya. 4 target utama pembangunan pertanian tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan diversifikasi pangan. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan petani. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sesuai data rekap penyuluh pertanian swadaya tahun 2013 dari Kementerian Pertanian, jumlah penyuluh pertanian swadaya di Indonesia adalah sebanyak A. 7.800 PPS, B. 8.380 PPS, C. 9.870 PPS, atau D. 9.973 PPS. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. 8.380 PPS. Kita lihat pembahasannya.
Sesuai data rekap penyuluh pertanian swadaya tahun 2013 dari Kementerian Pertanian, jumlah penyuluh pertanian swadaya di Indonesia adalah sebanyak 8.380 penyuluh pertanian swadaya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat. 7 gema revitalisasi tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. A. Revitalisasi mental petani. B. Revitalisasi sumber daya manusia. C. Revitalisasi pembiayaan petani. Atau D. Revitalisasi teknologi dan industri hilir. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Revitalisasi mental petani. Kita lihat pembahasannya. 7 gema revitalisasi tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, revitalisasi lahan. Yang kedua, revitalisasi pembenihan dan pembibitan. Kemudian yang ketiga, revitalisasi infrastruktur dan sarana. Yang keempat, revitalisasi sumber daya manusia. Dan yang kelima, revitalisasi pembiayaan petani. Dan keenam, revitalisasi kelembagaan petani. Dan yang terakhir, revitalisasi teknologi dan industri hilir. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani merupakan titik-titik. A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. C. Tujuan pertanian bangsa Indonesia. Atau D. Tujuan pertanian industrial nasional. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Kita lihat pembahasannya. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani merupakan visi pembangunan pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Di dalam salah satu misi Kementerian Pertanian terdapat upaya untuk meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang asuh dikonsumsi. Arti dari kata asuh adalah A. Aman, sehat, universal, dan hasil. B. Asli, segar untuk diolah. C. Aman, sehat untuk dikonsumsi. Atau D. Aman, sehat, utuh, dan halal. Silahkan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Aman, sehat, utuh, dan halal. Kita lihat pembahasannya. Misi Kementerian Pertanian terdapat upaya untuk meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang asuh untuk dikonsumsi. Memiliki arti yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7.
mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendaya gunaan untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan dari titik-titik. A. Visi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. C. Tujuan pertanian bangsa Indonesia. Atau D. Tujuan pertanian industrial nasional. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Kita lihat pembahasannya. Misi Kementerian Pertanian yang dikenal juga dengan misi pembangunan pertanian Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. Dan yang kedua, menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. Dan yang ketiga, mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendaya gunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Dan sebagainya. Masih banyak lagi misi dari Kementerian Pertanian. Nanti teman-teman bisa buka di websitenya sendiri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Turki terkait bidang pertanian yang terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2014 adalah mengenai titik-titik. A. Bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian. B. Perdagangan hasil-hasil pertanian. C. Pembentukan kelompok kerja antar kedua negara. Atau D. Pertukaran kelompok tani agar dapat mempelajari masing-masing bidang pertanian kedua negara. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian. Kita lihat pembahasannya. Pada tanggal 27 Mei tahun 2014, Mentan atau Menteri Pertanian Suswono bertemu dengan Menteri Pertanian dan Peternakan Turki, yaitu Mehmet Medyaker, dan berhasil mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertanian, utamanya dalam bidang riset dan pengembangan produk-produk pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Menteri Pertanian Indonesia yang pertama bernama titik-titik. A. Insinyur Darmawan Mangunkusumo. B. Insinyur R.P. Surahman. C. Insinyur Rasyad. Atau D. Syafruddin Prawira Negara. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Insinyur R.P. Surahman. Kita lihat pembahasannya. Menteri Pertanian Indonesia yang pertama adalah bernama Insinyur R.P. Surahman. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, pada
Kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam misi Kementerian Pertanian adalah titik-titik. A. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. B. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. C. Mengamankan plasma nutfah dan meningkatkan pendayagunaan untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. Atau D. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Kita lihat pembahasannya. Terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani merupakan visi pembangunan pertanian dan bukan merupakan misi Kementerian Pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Cukup sekian.